Mantap sekali. Waktu itu bahagia sekali bisa mengalahkan Elva Singers. Mengalahkan Elva Singer Ada di Gor Saparua Festival, kalau nggak salah Salam ya. Dalam itu luar biasa. di pasir putih kau genggam jemari tanganku. Ini siapa ceweknya ini sebenarnya? Nggak ada, fiktif. No, yakin Fiktif. gua Jadi- ada. jadi Jangan bilang fiktif. gua melihat suara- dari mata Kak Andri lihat. Makanya gue pakai kacamata. Mana? Bandel itu relatif, Bos. Jadi kalau Banda tuh berantem. gue kebetulan bukan, I'm not a fighter. Oh. I'm a lover. Oh. Seorang lover itu pasti fighter. Iya. Ngobrol is back. Ngobrol asik bareng saya Sandi Andarusman. Yang udah asik kita bikin makin asik. Kalau yang nggak asik kita asikin aja. Dan sekarang saya mau ngobrol sama orang Ambon yang nggak lazim karena orang Ambon ini sopan sekali. Andre Hehanusa. Biarkan dia bernyanyi dulu. Yang punya memori sama lagu ini, silakan nyanyi dulu. Ma. Ku yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu, oh yeah, takkan terbagi, takkan berpaling semua. Karena ku tahu engkau begitu kurang keras. Karena ku tahu engkau begitu. Yang di rumah jangan jorok ya, karena aku tahu engkau begitu. Bisa aja Nusan. Oh, Kak Andre. Kak Sandi. Kak Andre atau Bang Andre atau Kak Sandi. Kak Andre aja ya. Ini Kak Andre ini seorang penyanyi yang super lengkap ya, teman-teman XVJs yang lagi pada nonton. Lengkap banget. Lengkap apa ya? Ini family man. Siap. Terus penyanyi. Dia ini juga pernah di Katara. Sampai sekarang Katara masih ada gak sih? Katara masih ada. Katara tuh Kang Deddy Hasan, Rika Laksnawati panggilnya Ikong, Nana Sumantri, Andre Hehanusa. Cuman Kang Deddy udah pergi duluan. Iya. Jadi tinggal bertiga. Cuma Iya. masih ada. Masih ada. Kita Tidak- masih show di Java Jazz kemarin 2018. Oh, mantap sekali. 2019, sorry. Ini Kak Andre ini ternyata bukan jadi cameo di film doang, tapi serius pernah main film. Iya. Dan pernah mendapatkan penghargaan. Iya. Itu luar biasa, dan itu terus terang saya pribadi baru tahu sekarang. Iya. Baru tahu sekarang. Nyanyi dulu apa main film dulu? Main film. Nyanyi dulu. Nyanyi. Main film tuh baru 2003. Karena udah ngetop dengan lagu Bidadari itu, baru Iya. main film. Jadi ada cerita remake dari salah satu film Batak. Aha. Nah, untuk jadi jagoan Ambon di kota Jakarta. Jadi gini, Oh. geng Batak sama geng Ambon lagi memenuhi Jakarta. Gue jadi geng Ambon ya. Oke. Kira-kira gitu deh. Karena jadi geng Batak nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Kurang gede. Nggak tahu gini, Kak Andre ini kan tuh teman-teman bisa lihat di layar ini Ambon banget ya. Jadi begini loh, Kak Andre ini di era 80-an itu banyak penyanyi-penyanyi Ambon yang bukan langsung dari Ambon, tapi gedenya justru di Bandung, gede di Jakarta. Jadi gue tuh lahir Makassar, tapi besar bermusiknya di Bandung. Jadi Kuliah di Bandung. Jadi Oke. festival vokal grup di Bandung tuh, wah setahun 3-4 kali kita jabanin. Jadi musikalitasnya terasa di Terasa di Bandung, Bandung. karena pergaulan musik Bandung. Iya. Jadi gue gaul tuh di Mas Luki, Cafe Halaman. Oke. Dulu kan Iya. KSP. Yes, KSP. Terus dulu sempat ikut-ikutan festival juga. Semuanya. LMC. Priangan semuanya kita ikut. Dan pernah juara. Kalau yang vokal grup juara. Mantap sekali. Waktu itu bahagia sekali bisa mengalahkan Elva Singers. Mengalahkan Elva Singer Ada di Gor Saparua. itu apa, festival apa tuh? Festival kalau nggak salah Salam ya. Salam. Dalam itu Luar biasa.
Dan meledaknya seorang Andre Hehanussa ini pada saat merilis Bidadari. Ya. Album itu. Itu album keberapa sih, Omar? Bidadari album pertama. Album pertama dan itu ada banyak lagu, ada KKEB, Iya. ada Bidadari, ada Iya. Kuta Bali. My favorite, coba Kuta Bali sedikit coba. Bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi, bersama rinduku walau kita jauh kasih. Suatu saat di Kuta Bali. Di album itu siapa yang ciptain lagu paling banyak? Kuta Bali saya, Bidadari saya dan Adikla. Adi Adrian lagi. Adrian. Karena Ku Tahu Engkau Begitu saya. Lalu itu deh, itu yang tiga yang hits dari album pertama itu KKEB, Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Bidadari. Saya bikin Bidadari saya dengan Adi, Kuta Bali saya. Sekreatif itu apa yang bikin Andre Hehanussa kreatif banget? Bandung. Jadi Apanya? Ceweknya? bukan Udaranya? suasana kreativitas di Bandung itu bikin kita bergaul dengan sesama musisi dan itu ekosistemnya terbangun. Jadi karena ekosistem itu terbangun terasa di festival. Oke. Nah, waktu itu saya diajak sama Erwin Gutawa sama Minoto Kosin. Katara, Mas Andre, kita bikin bareng sama Karimata yuk. Nah, itulah awal energinya itu bertambah di Karimata. Enggak, tapi yang bikin gini, banyak orang kreativitasnya berkembang itu dengan hal yang berbeda. Ada yang karena dia penderitaan, karena dia lagi bucin, karena dia lagi kepepet apa akhirnya ada. Bahkan saya nggak agak kurang suka ada statement orang, kalau gue lagi butuh mau beli sesuatu, gue bikin lagu. Oh, kok jadi kalau ini saya ya? tidak, saya stok lagu. Jadi saya punya stok lagu. Apa Ada yang kira-kira bikin hobi. kreativitasnya itu ngocor tuh apa? Hobi. Jadi kalau kita ketemu gini, terus ada teman bisa cerita Curhat. aku bisa Jadi lagu. Bisa lagu. Kuta Bali cerita tentang apa? Kuta Bali cerita tentang gue di Siapa? Bali. Gue di Bali saat itu ada. Pernah tinggal di Bali? No, ada acara di Bali, terus gue bertahan kira-kira 4 hari. Waktu itu namanya beach walk, sekarang beach walk. Dulu tuh Mall Beach Walk sekarang. Dulu Sahid. Iya. Nah, gua nginep di Sahid. Dulu belum dipagar tuh Belum, Pantai Kuta. masih terbuka. Masih ada apa namanya kafe-kafe kecil. Iya, tukang rujak, Iya, tukang bakso, tukang itu pijat, tukang dulu, betul. kepang-kepang rambut. Udah, gue nongkrong tuh sore. Itu Saat itu gue tulis lagu, tapi belum ada notasi. Tulis aja. Sejak saat itu hatiku tak sanggup karena gue melihat suasana di situ. Jadi seorang Andri itu biasanya kalau bikin lagu lebih lirik dulu ya? Lirik dulu baru cari notasi. Enggak juga. Biasanya bisa dua-dua. Cuman hari itu kebetulan gue dapat lirik dulu. Itu 93. Nah, dari 93 itu gue simpen lirik itu. Begitu 95 ketemu Adrian, Adikla. Terus gue keluarin notasinya. Adi bilang, coba kita take. Tadinya tuh lagu bukan buat gue, buat seseorang lah. Cewek. Ada cewek lah. Nggak usah gue sebut. Cewek penyanyi lah ya. Penyanyi. Bahaya udah sebut. Bahaya. Inisial? Sandi Gelo pisan. Oke. Akhirnya Tantowi datang ke studionya Adi, warna musik di tempat. Jangan bilang dibikin country. Ya, Tanto belum country waktu itu. Oh, belum country ya? Dia baru punya Cipi Record. Oh iya. Cipi baru. Iya. Masih label ya. Punya label. Terus dia dengerin, dia bilang, Ini lagu siapa nih? Lagu Andre. Udah nih lagu buat gua. jadilah. Insting Sejak oportunis. saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita. Di pasir putih kau genggam jemari tanganku. Ini siapa ceweknya ini sebenarnya? Gak ada, fiktif. No, yakin Fiktif. gua Jadi- ada. jadi Jangan bilang fiktif. gua melihat suara- dari mata Kak Andri lihat. Makanya gue pakai kacamata. Oke. Karena serius, lagu ini dalam buat gue tuh perempuan manapun kalau ada laki-laki nyanyi lagu itu di depan dia, kelepok-kelepok. Aduh. Itu. Ampun. Ya, kau genggam jemari Iya. tanganmu. Karena memang gue lihat ada manusia-manusianya itu ada di depan gua. Oh. Jadi begitu gue lihat, gue tulis deh. Jadi itu cerita memang benar ada. Iya, iya, Directionnya jelas tuh.
Nah ini Andre Hehanussa sekarang kan anak berapa? 2. Anak 2, istri. Makanya gue bilang tadi Kak Andre ini family man karena nggak pernah ada cerita-cerita miring tentang Andre Hehanussa dan istrinya. Yang ada cuma orang tuh awet aja udah. Apa yang bikin awet? Kreatif aja, bikin hal yang kreatif. Udah. Karena kesempatan sebenarnya gini, ganteng, bisa bikin lagu, suara juara. Ampun, jangan Itu. tinggi amat, tinggi amat. Itu bener. Ya Kak Andre ini, ya akhirnya pada saat kita ketemu ngobrol, aduh ini Ambon palsu ini, sopan sekali. Ambon Bandung. Ambon Bandung. Punten atuh. Nggak, keluarga di mata seorang Andre Hehanussa apa sih? Hanya sekedar tahapan kehidupan aja atau sesuatu yang sangat spesial? Rumah pulang. Rumah pulang. Tempat pulang. Mhm. Ya, itu. Jadi kalau capek, tempat pulang ada di situ. Seberapa dekat Andre Hehanussa sama anak? Anak pertama umur berapa? 27, Anak kedua? 18. 18. Seberapa dekat? Cewek cowok? Cowok dua-duanya. Cowok dua-dua jagoan semua. Anak gimana? Anak satu udah kerja, yang kakak Tama udah kerja, yang adik masih sekolah. Ada yang nyanyi? Dua-dua main musik, dua-dua main tapi Apa instrumen apa dimainin? piano sama gitar. Piano sama gitar. Ada yang udah mulai bikin lagu? Mereka bikin. Anak gue yang pertama bikin lagu tapi dia malah in English, semuanya in English. Anak sekarang. Iya. Gen Z lah ya. Pengen sesuatu yang selalu beda dan beda. Tapi dia terinspirasi dari ayahnya nggak sih? Kalau gue datang dia nggak mau main musik. Oh! Tapi kalau gue pergi, nyokapnya bilang lagi main piano. Aduh. Nah, gitu nggak tahu gue tuh. Anak-anak punya style sendiri-sendiri ya. Kenapa dibikinin ini album atau single nggak dia? Pengen juga, cuman mereka pengen bikin lagu sendiri, terus pengen jadi seolah-olah dia di luar Andre Hehanussa, dia pengen berkarir bahwa nih gue sendiri. Anak-anak sekarang itu ya kalau contoh anak-anaknya Ahmad Dhani ini nggak mau dianggap gua anaknya Ahmad Dhani. Banyak kan anak-anak artis yang kan anak-anak sekarang ya nggak mau dibawa bayang-bayang orang tuanya dia. Iya ya. Mereka udah beda dunianya. Iya. Tapi lu kan sendiri gemes dong. Aduh, anak gua harusnya umur 20 tuh udah bisa bikin album. Iya. Anak gua tuh harusnya sudah begini. Gua dapat Kuta Bali tuh 27 pas. Anak lu umur 25. Anak lu? Anak gua umur 25, 26 nih. Anak gua 27. 27. Sekarang Harusnya booming nih. harusnya udah booming. Tapi ada nggak dengar lagu-lagunya mereka yang oke? Mereka tuh karena apa ya? Mereka tiba-tiba tahu lagu-lagu lama loh. Tahu kayak Michael Frank, tahu Elton John. Gue bilang, wih, kapan dengarnya? Karena mereka Ternyata kalau main game, Ah. tuh ada lagu-lagu itu keluar di game. Anak gua gamers dua-duanya. Karena Aduh. gini, 5 tahun terakhir itu banyak banget musisi-musisi baru. Mereka itu cara referensinya itu era-era 70-an. Iya, Walaupun Led Zeppelin, Bener. kayak banyak lah gitu yang mereka dengar itu karena mereka idola-idola mereka mendengarkan lagu-lagu lama. Gitu. Jadi buat mereka langsung terbawa gitu. Terbawa lah mereka akhirnya kita sendiri yang kaget. Anak-anak kita umurnya baru belasan tapi mereka muter lagu-lagu 90-an. Kok kaget Kita tiba-tiba kaget. Antonia Daylight Revo. Wish, kok kaget gue bilang. Kapan dengernya nak? Iya, tapi ini terbukti juga sebenarnya. Banyaknya anak-anak Gen Z umur belasan tahun yang datang di acara 90s terakhir itu nggak? Kemarin ya betul. 90s. Gila. Anak-anak belasan dan mereka nyanyi. Bener. Rick Price main, mereka nyanyi. Gila itu. Itu waktu 90s kemarin gue show di panggungnya Rokok tuh. Itu 8.000 bos. Itu setengah lagu Kuta Bali nggak gue yang nyanyi. Udah. milik kalian lah. Dan mereka Nah, pelukan. Mereka pasti menikmati. terbuai lah begitu. Ya. Iya. Nah, karena kalau Kak Andre sendiri ngelihat anak-anak sekarang, industri musik sekarang, segala macam dari mulai pembuatannya, dari mulai produksinya, kemudian promosinya, sampai the way mereka nikmatin itu, Kak Andre merasa, aduh harusnya gue lahirnya sekarang nih, gitu nggak sih? Enggak. Gue tetap zaman gue enak. Zaman gue lebih enak. Tetap lebih setuju bahwa pita 90-an is masa Struder keemasan. pita keren, Struder mic keren, dan apa ya lebih Analog lebih lah ya. natural. Iya, lebih orang bilang soundnya lebih hangat, genuine. lebih hangat gitu ya. Iya. Anak sekarang
oke lah keren. Cuman mungkin Instan. karena dia segalanya ada, source ada semuanya, itu lagu 10 second pertama harus hook. Iya. Kita dulu beda. Kalau nggak skip. Kalau nggak skip orang pindah. Nah, gue lihat anak-anak sekarang, wah, lirik dan notasi di 10 second pertama itu sangat penting. Iya, iya, iya. Oke. Dunianya udah berubah. Iya, iya. Kita mesti adaptasi bener sama anak sekarang. Iya. Tapi mereka dari rumah bisa bikin lagu, langsung kirim YouTube. Engage-nya yang kurang, Engage. bonding sama sesama pemain. Musisi. Kadang-kadang gitu, kemudahan itu, jarak yang nggak jadi batasan buat mereka. Lo satu rekaman di kota mana, satu rekaman di kota mana, albumnya jadi mereka nggak ketemuan. Iya loh. Itu masternya jadi, materinya jadi, tapi nggak ada engagement nih. Kalau dulu Nggak kita capek di studio bisa- sama-sama bisa kan. semalam di studio bareng, belum jadi satu lagu lagi, setengah lagu baru jadi. Dia banyak yang bilang bahwa anak-anak sekarang tuh ngebandnya kurang gitu. Kurang. Ya, Ya, mungkin kalau dia dari kafe atau itu Ya. lebih menguntungkan. ya, ya. Apa? Karena gini, banyak orang bilang, ini ya, stigma bahwa di era 90-an itu adalah masa keemasan. Oh, itu revolusi benar. Ya, itu gua agak setuju dan tidak setuju. Terus ada orang bilang bahwa musik-musik sekarang itu sekali dengar enak, and then kemudian hilang gitu aja. Tapi orang juga bilang bahwa orang-orang nih, ya, ini gue agak, oh iya juga ya. Ternyata era-era kita, anak-anak 90-an itu udah nggak terlalu lagi mau denger lagu-lagu baru. Kita sudah terlena dengan lagu-lagu era kita. Iya, Itu juga menurut gue betul, nggak salah betul, juga. Betul. Nggak salah juga. Benar. Tapi kalau memang mau tetap di industri harus wajib Iya, adaptif. lo harus bisa Harus, benar. ngikutin Iya. perkembangan Iya, itu. Iya. Makanya gue bisa tangkap tuh, mereka sekarang lirik sama notasi 10 second pasti udah hook tuh. Nah, Itu yang jadi duit. nah kalau Kak Andre sendiri, seberapa besar apa namanya sosial media pengaruhi terhadap seorang Andre Hanusa? Besar banget. Tapi di awal-awal pasti Kak Andre nggak terlalu intens, nggak TikTok mungkin nggak punya, ya kan? Tapi karena Kebutuhan. dunianya udah berubah, jadi Harus masuk wajib sana. banget. Kalau nggak tertinggal. Seberapa besar Kak Andre sendiri intens? Karena banyak yang cuma sekedar Gue ada punya, Andre Hanusa Official. Jadi Yes. bisa cek di Andre Hanusa Official ya, berapa banyak gue kontennya di situ. Semua kegiatan Iya. itu di situ. Jadi gue taruh di Andre Hanusa Official. semua kegiatan itu. Semuanya. Gitu. Jadi kalau emang mau lihat itu di bio-nya sendiri lengkap semua. Gimana cara menghubungin Iya, iya. Andre Hanusa dan lain-lain. Iya. Tapi semua dibuka nggak sih? Nah, ada nggak hal-hal seorang Andre yang nggak mau dibuka? Karena ada orang, gue nggak punya sosial media karena gue nggak mau keluarga gue di expose sama orang. Itu juga salah satu. Jadi gue tutup buka. jadi gue pandai-pandai melihat. Hanya Andre atau- ternyata ada Sandi masuk, gue buka Sandi. Atau ada keluarga Andre? Ada anak-anak yang bikin. Makanya kalau Instagram dan itu biasanya dipakai sama anak-anak. Nggak, I mean Andre Hanusa Official itu isinya ada anak-anak dan istri juga di situ. Ada. Ada semua ya gitu ya. Ya, dan ini Kak Andre, musik-musik sekarang kalau Kak Andre lihat 5 aja yang Kak Andre lihat, oh ini kualitasnya oke dan Kak Andre suka banget. Aku suka. Banyak. Siapa? Anak-anak sekarang banyak bagus-bagus. Aku suka Rizky Febian. Rizky, oke. Aku suka Afgan. Aku suka Tulus. Aku suka Semi Simorangke. Aku suka Tompi. Ya. Once Meka. Itu the best. Tulus. Ya. Jadi ada Once, Tulus gitu tuh sampai Rizky Febian sama kalau yang cewek banyak sekarang. Yura Yunita, Rosa, Ocha tetap keren. Raisa, ada. Isyana Saras. Banyak banget sebenarnya. Banyak dan mereka kayak siapa namanya Mahalini udah punya style, Liodra udah punya style. Nah sekarang tinggal pencipta lagunya. Pencipta lagu mesti pinter-pinter supaya bervariasi. Kalau dulu kita tuh banyak tuh, yang ini gengnya ini, yang ini stylenya Elva Singers, yang ini stylenya Ruth Sanaya, beda-beda tuh. Ini pas band. asuhannya Yofi. Iya. Jadi ada ketahuan langsung tuh Bandung. Oh ini gengnya ini nih. Nah kalau Kak Andre sendiri nih, kita kalau ngobrolin soal perkembangan musik lah, perkembangan musik ini kan
sekarang banyak banget pertikaian lah. Gua nggak mau masuk ke pasal-pasal dan lain-lain gitu ya. Ini apa sih yang harus diperhatiin sama musisi-musisi baru? Karena gini, Kak Andre sendiri kan bukan cuma sekedar penyanyi, Iya. tapi orang yang sering ditanya sama media dan juga concern ngomongin masalah hak musisi, hak komposer. Betul. Apa sih yang harus diperhatiin sama musisi-musisi baru nih? Kayaknya kalau sekarang langsung buat artis baru tuh dia mesti banyak bertanya. Nah, lembaga yang untuk ditanya tuh siapa? Itu dulu. Kalau dulu kan kita masuk Nggak boleh apatis ya? Masuk hutan belantara tuh. Kebetulan Kuta Bali top, baru yang lain datang melekat. Iya. Nah, kalau nggak top, Ah. kan kita mesti nyari nih. Iya. Kakak-kakak siapa? Nah, kita nggak ada lembaga yang bisa konsultan bahwa kalau lu masuk di industri ini, begini nih aturan mainnya. Nah, itu satu. Kedua, kayaknya mesti bikin publishing deh. Jadi begitu once lu buat sesuatu di sosial media, punya publishing biar bisa merawat. Jadi setiap artis, setiap band itu punya publishing company sendiri-sendiri ya. Iya, karena di situ duit Gitu. lu. Di situ duit lu sebenarnya. Iya. Lalu nanti dari situ ya lu punya kuasa hukum, lu atur manajerial lu seperti apa. Kayaknya contoh yang paling asik tuh Tulus sama Raisa deh. Contoh itu deh. Anak-anak sekarang mungkin mereka berkembang dengan baik dan tertib administrasi. Iya kan mungkin buat teman-teman juga yang di era-era sekarang justru banyak band-band atau penyanyi-penyanyi yang sudah berlomba independen sebenarnya, jadi indie sebenarnya. Iya. Jadi mereka tidak lagi terikat sama label karena label itu di era 20-30 tahun yang lalu itu kita melihatnya secara negatif ya, mereka nggak fair, royaltinya nggak jelas gitu, dan ternyata setelah kita tahu prosedur dan lain-lain, sistem dan lain-lainnya, kita bisa sendiri kok dan kita boleh kok. Apalagi bisa. YouTube udah terbuka kayak gini. Monetizing sendiri. Iya, jadi kalau contoh ya kayak Raisa punya cerita ya, atau Tulus punya cerita, kan dia kemana-mana dulu tuh nawarin ke major. Iya, cari label ya. Iya. Nah ternyata dia bisa jalan sendiri. Nah mungkin cara itu juga salah satu indie yang keren. Iya. Jadi indie jangan sampai kita lupakan. Iya. Harus kita rawat. Extravaganza harus rawat indie. Nah, mungkin bisa terangin juga nih ke Andre. Kan banyak orang yang nggak ngerti publishing ini apa sih? Label itu apa sih? Gitu. Agregatornya apa sih gitu ya? Gitu. Mungkin secara singkat aja sebenarnya biar mereka tahu. Jadi karena sampai sekarang mungkin Kak Andre juga pasti banyak yang ngejapri, Kak bantuin kita dong, cariin kita label dong. Padahal oh my god, orang yang ada di label aja itu berlomba-lomba tuh keluar dari label bikin sendiri. Kenapa lu cari label gitu? Ya itu tuh publishing ya, dia yang menjaga hukum-hukum dari yang megang haknya nih ya, yang buat ke agregator. Iya, ke agregator. Jadi publishing dulu, nanti publishing kontak sama agregator. Agregator kan sebenarnya middleman. Ya. Itu juga mesti dipilih tuh. Mana agregator yang kira-kira bener, langsung share-nya bener gitu ya. Itu banyak pilihan, bisa pilih. Dan sekarang itu sebenarnya lebih banyak kita yang megang kendali ya, bukan mereka sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi kalau bisa ya udah publishing dulu, lalu join sama agregator yang mana, lalu berkarir. Gitu. Nah nanti agregator itu ya biasa ada deal-dealan kan. Yes. Dan kalau dulu kan album, kalau sekarang nggak perlu album, single juga bisa jadi duit. Single jadi duit. Mereka lebih enak deh sekarang. Cuman ya itu karena semua berlomba-lomba di YouTube, akhirnya itu tadi kita kayak bikin jingle zaman dulu. Iya. Ingat nggak? Iya benar. Anak sekarang harus 10 second lah, kayak jingle. Kalau kita sih zaman kita jingle itu. Iya benar. Nah, mereka sekarang harus bikin kayak contoh. Gue suka lagu lagu Mahal Inisial tuh. Itu wah itu dahsyat. Tapi dulu udah ada. Jadi ini semua berubah karena teknologi, cara membawakan sama ya udah anak sekarang tuh dia nggak pakai nggak pakai dada, tenggorokannya cukup nih. Nyanyi sama tenggorokan. Karena ini kan ya kita tahu Bob, tahun berapa si Kuta Bali tahun 96. Setelah itu top 5-6 tahun kemudian turun. Turun, karena mulai menghilang. Orang mau gemes, kenapa dia nggak naik lagi ya? Mulai tambah menghilang ya gitu. Tapi sekarang ini adalah momentum. Andre udah mulai manggung lagi. Ada strategi khusus nggak buat naik kembali? Selain bikin lagu baru kan kita lihat
bahkan sekelas Ahmad Dhani pun dia merecycle sendiri lagu-lagunya Itu salah satu. menjadi materi baru. Itu style terbaru. Jadi harus recycle dan kolaborasi sama anak-anak kekinian. Iya. Itu salah satu pakemnya deh. Iya. Jadi kalau itu dapat, nah atau enggak kasih lagu ke mereka. Misalnya KKEB, Nah. kita bikin 10 versi, 10-10-nya anak sekarang. Ah. Ya, misalnya atau Bidadari bikin 5 versi bagi. Tapi jangan sama. Gitu. Iya. Nah, sekarang ada TikTok loh. Iya. Ada koplo, Karena kan ada disco tanah, gue baru tahu ada disco tanah. ada. Gitu. Iya DJ ya. Iya bener loh. DJ underground kan? Nah, tuh. DJ angkot. Iya, itu laku bos. Iya, karena gini. Karena dulu itu kan kita era kita, Iya. mungkin era keemasan musik, tapi bukan masa keemasan pendapatan sebenarnya. Karena kita monetizing cuma sekali. Kita Iya. cuma dapat royalti dari penjualan kaset atau CD sekali. Iya, betul. Sekarang kita bisa Sekarang beda-beda. mereka mana-mana tuh. Dari YouTube kita dapat duit. Iya. Dari full track download dapat duit. Spotify, Semua dapat duit. semua dapat duit. Gitu. Jadi Itu pentingnya publishing. nah itu dia. Itu dia. Jadi dia yang ngatur semuanya nanti. Jadi kalau kita Semua platform-platform, nggak punya perusahaan publishing, sebenarnya publishing itu jatuhnya di komposernya, pemiliknya adalah komposernya. biasanya major label menyiapkan, tapi Ya. saya menyarankan jangan. Ya. Kalau bisa, misalnya X Harus terpisah. Iya, jadi biar dia kita merawat kan. Kita Iya, merawat iya, adik-adik iya, ini iya. supaya adik ini tumbuh seger. Aha. Nah, kalau di major kan pasti ada pilih kasih. Ah. Lebih baik major lepasin. Iya. Bahwa setiap Karena sekarang memang ada aturannya kan bahwa label dengan publisher itu nggak boleh Nggak boleh, dia monopoli. satu perusahaan, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. tapi dibikin juga dengan beda perusahaan, tapi orang iya. pemiliknya sama dia, lagi. dia juga. Oke, nih Kak Andre. Siap. Kalau seorang Cut Rizky Theo, berapa tahun udah nikah? 26 27. 27 tahun lah ya sudah menikah. Seberapa pentingnya, seberapa seorang Cut Rizky Theo buat seorang Andrea Nusa? Dia penjaga keluarga. Apa kelebihannya? Wah, banyak dong. Apa dong cerita? Ini pasti lagi nonton nih. masakan enak. Wih, apa masakan dia? Apa aja dia, masak jadi enak. Jadi gue tuh suka Brandebon. Oh, Manado. Manado sama Ambon. Ah. Nah, dia cuma lihat sama nyokap gue masak, minggu depan dia bikin bisa sama enaknya. Serius loh. Iya, asli. Tangannya asli enak. Padahal dia orang Aceh kan? Aceh, tapi jago masak, keluarganya jago masak. Oh. Kira-kira gitu. Nah, Om Andre, masa muda Kak Andre itu kayak apa sih? Kan di Makassar kan sebelumnya kan, tapi lebih berapa tahun di Bandung? Dari masuk 79. Masuk 81. 81 di Bandung. Masuk. Oh my god, sempat bandel di Bandung. Enggak bandel, gue mana pernah bandel. Mana ada? Mana? Bandel itu relatif, Bos. Jadi kalau Bandel tuh berantem. gue kebetulan bukan, I'm not a fighter. Oh. I'm a lover. Oh. Quote tuh, I'm not a fighter, I'm a lover. Tapi Jadi gue berbaik. kalau kata Gue berbaik ke semua orang. seorang lover itu pasti fighter. Iya. Iya kan? Dibalikin. Ya, Goy. pasti. Karena kalau nggak diperjuangkan cinta macam Gimana apa itu bisa? sebenarnya? Ya kan? Betul. Gitu. Nggak. Kakak ini. Tapi gini, gua adalah orang yang juga bergaul di Bandung. Musisi bergaul di Bandung. Bandung itu tuh saking wah, Bandung tuh persahabatan musiknya keren banget. mereka saling bantu, saling sangat solid. saking dekatnya dengan sesama musisi, saking dekatnya dengan sesama. Dan nggak pelit. Iya. Kita di Bandung tuh nggak pelit. Tapi akhirnya banyaklah kita terikat dengan banyak lawan jenis akhirnya. Oke. Apakah Andri nggak seperti itu? Aku Ini itu masa lalu. Aku Masa lalu. Ekstra. bener. Sebelum ini kalau gua akuin. ini acara kok ekstra Pak Ganjar kok begini ya namanya ya. Enggak, tapi ini adalah cerita tentang ekstranya seorang Andri Hanus. Oh, oke. Semua kita korek begitu. Asik. Jadi gua bocorin ya. Lagu Masa Bodoh gua tuh ada ceritanya. Jadi Oke. Masa Bodoh itu Katara. Nanti diputar aja. Kasih lirik. Masa bodohlah saja, terserah mau jadi apa, aku bingung mau bagaimana. Masa bodohlah saja, bila dia tak mengerti, ku tak tahu. Oh, itu Lagi galau. ceritanya.
Gue cerita nggak ya? Oh. Jadi Guys, cerita jangan. Ceritain. Seburuk apapun kita ceritain, oke? itu lirik San. Itu liriknya gini, itu liriknya dua versi. Ada yang dari perempuan sama laki. Kebetulan Katara itu cowok dua, Oke. cewek dua. Jadi ada versinya. Jadi si cewek ini nunggu cowok. Oke. Nunggu cowok, ini ceritanya ya, dia nunggu cowok. Nanti kalian lihat di Masa Bodoh YouTube aja. Bahwa dia tunggu, ternyata yang datang cowok yang Beda lagi. lama. Oh, mainten. Ya, cowok yang lama. Mainten. Dia datang. Ya gimana? Nah, masa bodoh deh, dia pikir. Nah, cowok yang baru datang, ngeliat ada cowok yang lama di dalam. Oh. Masuk juga, masa bodoh masuk. Jadi ada dua cowok di dalam cewek itu. Oh. Rumah si cewek. Ini cerita tentang salah satu personil Katara tadi. Aduh, jangan. Saking baiknya ini Kak Andre Hanus ini nggak mau cerita tentang masa lalu sahabatnya. Iya. Jangan, kalau itu jangan. Ya. Karena ada lakinya, kan itu ngeri. Pasti yang mantan itu lebih gede lah ya. Cintanya. Oh, sama semua. Oh, sama cinta. Kok bisa ukur? Kan ada waktunya, ada musimnya kan, ada musimnya. Ada musim duren, ada musim pisang. Tapi, Anjing ya. Andre, Bandung di era tahun 80-an itu kan masih kosong sebenarnya. Waduh, Itu Saparua masih kabut masih ada, di tengah suasana kota itu masih dingin. Di Jalan Riau. Gua lihat depan rumah gua nggak ada kabut. Belum ada factory outlet. Belum ada pemisah jalan. Yoi. Masih nyambung. Dago nyambung. Oh, iya, masih oplet dago. Iya. Dulu masih apa yang sering tawuran semak tuh semak dago ya atas ya. Sama sebelahnya, mas satu. Iya. Tempat gaul. Tapi Bandung saat itu apa ya, kita bilang yang tadi banyak event. Iya. Event di mana-mana. Eldorado, Saparua. Semua dipakai tuh tempat. Studio Studio East. Sabuga belum ada ya? Sabuga belum ada, Studio Gasibu. East. Studio East. Bumi Video Sangkuriang. musik Indonesia dulu kan di sana. Iya. Bumi Sangkuriang juga. Dan itu legend, Bos. Iya, Best. itulah jadi ekosistem musik di Bandung tuh benar-benar hidup ya. Band banyak, Iya. event juga banyak. Dan gitu. jangan main-main, band Jakarta segen loh datang main di Bandung. Iya, benar. jangan itu. Dan bisa dibilang saingan terbesar musik kota ya. Itu adalah Jakarta dan Bandung sebenarnya. Jakarta Bandung, Iya. tapi lebih kreativitas itu lebih ke Bandung. iya. Industri Jakarta. Iya. Iya nggak salah Duitnya itu di ya? Jakarta. Duitnya ada di Jakarta. Tapi Dapurnya di Bandung. artisnya Dapurnya di Bandung. Anak-anak Bandung semua. Gitu. Cooknya di Bandung. Yoi, masak di Bandung, jual di Jakarta. Tapi yang bikin kangen kota Bandung apa sih? Yang bikin kangen? Kenangan. Oke, apa? Karena setiap orang beda. Gue tuh Makanan. apa? Makanan favorit di Bandung apa? Wah, banyak, Bos. Gua banyak banget gua. Cihapit. Cihapit. Apa? Gua Perkedel Bondon enggak lah ya? Itu dong, apa yang di Cisangkuy? Cangkuy? Ini apa namanya? Cisangkuy. Yogurt Yogurt Cisangkuy. Lalu di Anak lama dia. Terus. Lalu di apa? Bubur. Di belakang Bubur Savoy, Bubur Savoy kelo. Pikiran rakyat. Pikiran rakyat, Terus. pinggir jalan. Iyo, Sekarang nggak iyo. boleh parkir. Nggak boleh, Diusir lo. susah. Terus di itu dong, di belakang Asia Afrika apa? Cikapundung. Apa? Cemar. Cemar tuh dulu bukan di situ, di Cikapundung di depannya. pinggir kalinya. Iya, sekarang pindah. Dari situ Banyak mampir dah. dari situ mampir ke Taurus. Tahu. Waduh. Pak. Ayo. Iya bener Om Sandi. Keren. Itu. Jadi banyak. Nah sekarang juga banyak kafe-kafe keren. Ya dan kalau anak-anak band itu biasanya kalau jam 12 siang itu suka nongkrong Sapu lidi mananya? di Sapu Untanya lidi. atuh sapu lidi atuh. itu di- Nongkrongnya Sapu BPI lidi, ya. BPI. Iya. Jadi teman-teman bahwa BPI itu adalah sekolah SMA. sekolah di mana artis-artis Bandung tuh sekolah di sana. Di Kumpul. Ardila, Semua di kumpul kumpul sana. sana. Yang cakep-cakep pasti di sana. Tapi Kak Andre dulu SMA di Makassar. Kuliah di Bandung. Di Bandung di mana kuliah? Akademi Teknik Perjalanan Umum. Akademi Teknik Perjalanan Umum. ATU. Di Jalan Garut. Jalan Garut Bandung. Iya, di Rio Ujung. Rio Ujung udah mau ketemu dengan. Tapi selesai S1? Selesai. Anak-anak Semua anak-anak di Irlandia, mereka lebih baik.
Aha. Ambil IT di Irlandia si kakak. Yang paling Yang kecil? kedua masih SMA mau tamat. Seberapa penting sih pendidikan buat seorang Andre Hehanusa? Paling penting karena intelektual ada dari situ. Ya, gitu ya. Jadi nggak benar juga. Karena nggak buat gue banyak musisi-musisi yang Tapi kalau Bandung banyak selesai. iya kayak Yofi Iya, juga iya, selesai banyak yang Dwiki. justru mereka ketemu di kampus. Iya. Makanya pas band juga kan Wah. ketemu di kampus, Unpad, Mana? Bener. banyak ketemu di kampus gitu. Jadi Dan zaman 90 kampus semua yang bikin event. ya, iya jadi Jadi ekosistemnya hidup di sana. Bener. Ekosistem. Jadi bahkan kampus-kampus itu bukan cuma bikin di kampus mereka sendiri, mereka banyak bikin Di event-event luar. sekitar Bandung. Iya. Nah, oke, Kak Andre kan saya bisa banyak hal-hal baru yang menurut saya ini penting banget buat seorang Andre Hehanusa. Orang yang menomorsatukan pendidikan, kemudian family man, punya masa lalu yang begitu indah, ada di sebuah kota Yang penuh dengan kreativitas. penuh dengan kreativitas Dan bunga-bunga. Oh, tapi sekarang Kak Andre ini kan masuk ke dunia politik. Ya. Ini yang pertama atau yang kedua? Aku start sebenarnya tuh 2009 tuh udah bareng sama Mas Pramono Anum. Ah, Udah terus? diajak. Cuman saat itu masih belum yakin? kreatifnya, bukan. Masih kreatifnya, masih bikin musik, masih apa. Oh, Jadi- belum langsung jadi Iya, calon tapi udah legislatif. kader. Udah kader. Dan kenapa sekarang akhirnya? Oke, Aku tuh this is my time. Aku pengagum Bung Karno. Jadi Apa zaman yang- kami yang- kecil itu di rumah kami ada foto Bung Karno dan kata bapakku, ini bapak proklamator. Mm-mm. Ini Dengan kelebihan dan kekurangan Iya. beliau, dia kita ambil kelebihannya aja deh. dengan kemampuan verbal beliau dia menyatukan Indonesia. Waduh bos, 18 tahun udah politik bos. Iya, itu dia. Dan apa namanya? Kalau apa yang bikin Kak Andre sendiri, oke, this is my time, gue harus masuk ke kaca politik sebagai pelaku. Karena jujur begitu gue masuk di industri, itu tadi yang gue bilang, kalau anak-anak gue mau masuk ke industri, apa yang dia cari? Ya, jaminan apa? Jaminan apa dia bisa? Kita beruntung loh, bisa Iya. menghibahkan hidup kita di industri ini dan kita Kita 1 dari 1000 mungkin ya. iya dan kita bisa merawat itu. Nah, coba adik-adik ini dikasih jalan, Iya, diberikan iya, jalan. iya. Jadi misalnya ya, ini aku kepikiran kenapa kita sih Dewan Pers ada ya? Ada Dewan Pers Dewan yang Film? mengatur apa? Dewan Film? Dewan Film ada. Dewan Musik? Itu dia nggak ada. Ah. Karena musisi nggak mau diatur apa gimana sih? Enggak, karena pemerintahnya harus ambil alih. Oh, Jadi oke. saya pikir kenapa kita harus ada di legislatif? Ya itu ada pengamen jalanan yang perlu kita atur, kita tata. Iya. Kayak di luar lah. Tiba-tiba dia dapat sertifikasi A, oh lu bisa main di Senayan Iya. City. Yes. Oh sertifikasi B, oh lu main di Iya. Sumarekon. Iya, iya, Oh iya. C, lu main di mana? Iya, iya, Jadi ada spot-spotnya Iya. kayak di luar. Standarisasinya jelas Ada. gitu ya. Jadi yang namanya bermain musik itu, lo bisa menghibur orang, lo bisa bermain di beberapa tempat itu, lo memang kualitas lo jelas, Terjamin. bukan yang disturb gitu. Iya, jadi sertifikasi. Jangan yang annoying gitu. Jangan baru main 2 lagu tiba-tiba krik. Wah, Benar. jangan gitu dong, Bos. Bermusik itu punya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab menghibur sama tanggung jawab moral. Iya. Tapi kalau Kak Andre sendiri gitu, memang sih banyak impian yang kita pengen bikin buat musisi, buat dunia musik lah ya. Khususnya karena yang Kak Andre bilang tadi film udah ada yang ngurusin, udah ada yang ngurusin. Tapi apa sih yang sekarang sudah cukup baik lah, karena bisa dibilang industrinya sendiri gua nggak pernah setuju bilang ini hancur, nggak. Oh, bagus. Industri berkembang, Bagus dan pesat banget. berkembang. gitu. Contoh aja kemarin kita nonton Raisa, 48.000 men. Dewa. Iya, 70.000. Ada manusianya. Gitu. Jadi bisa dibilang ekonominya kita berkembang. Udah. Ekonominya sampai akhirnya Blackpink sold out, Sold out. BTS sold Coldplay. out, Coldplay sold out, Sold malah out, banyak yang nggak bos, dapat. iya. Gitu. Jadi sebenarnya orang mau Ada pasarnya. appreciate Iya. karya seni Betul. dengan cara membayar gitu. Iya. Iya, apalagi sekarang dimudahkan dengan cara semua online. Ya, tata kelolaan yang penting. Bahwa kalau Ya. lu bikin event, Dan itu yang Kak Andre mau itu urusin. tata kelola itu.
Gitu ya. Jadi kita masuk ya kita lihat misalnya adik-adik, kita kan udah masuk di industri nih. Nah anak-anak kita nih biar teratur lah, dirapiin lah. Jadi mereka tahu bahwa kalau punya lagu ini taruhnya di sini, publishingnya ini, agregatornya ini. Mereka udah tahu sih, tapi mesti ada lembaga yang ada yang tahu, ada yang belum tahu. Samar-samar gitu karena. Kasihan kan yang di Merauke, Iya. yang di Ya, ini beruntung aja ada YouTube. Lagu-lagu yang karya mereka ciptakan tapi dieksploitasi oleh banyak orang, mereka nggak dapetin hak ekonominya gitu. Iya. Lagu-lagu daerah banyak banget loh itu. Betul. Gitu. Jadi itu yang mesti kita garap. Tapi contoh gue bilang ya lagu Momere. hmm, Itu kan lagu tradisi yang Iya. kira-kira berapa banyak orang nyanyi Ya sudah nyanyiin itu. di ABRI, Iya. di Polri. Itu siapa yang kelola? itu setara dengan lagu Bento juga sebenarnya. Iya bener loh. Ini dinyanyi di mana-mana, banyak orang. Tapi Mas Nanil sebagai penciptanya pada saat meninggal itu kesulitan Bos, gak usah jauh-jauh bos. Krisya. Yes. Krisya punya, ada kali 2000 lagu kali ya. Iya. Krisya tuh gila tuh senior. Tapi lu bayangin, patungnya nggak ada. Gue kalau jadi Krisya di luar, ini udah punya pulau di Bahama kali. Iya. Harusnya rumah dia di Pondok Indah ya. Iya benar. Jadi itulah hal-hal kayak gitu. Tapi kan itu tata kelola ya. Iya. Tapi gini Kak Andri, kita harus juga mengakui bahwa banyak musisi-musisi yang mungkin sehat. karena dia itu merasa tidak diurusin berlarut-larut udah sejak lama bullshit lah lo mau ngurusin gue bullshit. Akhirnya mereka apatis dengan yang namanya pemilu, apatis dengan yang namanya politik. Udah politik bullshit lah. Tapi mereka lupa bahwa yang namanya politik itu yang menentukan apa yang akan mengatur kehidupan kita ke depan. Politik adalah instrumen yang mengatur Yang legal yang memang kita udah sepakati kan gitu. Konstitusi. Iya kan, jadi nggak bisa. Nah mungkin Kak Andri bisa ngajakin teman-teman yang ada di rumah juga nih untuk kan masih banyak yang mau golput. Iya jangan dong gila. Gimana? Lu mau bikin lagu, lu mau minta monetize-nya di cepet-cepet. Lu sekarang masuk di TikTok. Ya. Lu di TikTok, lu dapat duit dari mana di TikTok? Iya. Siapa yang ngurusin? Ya. Siapa yang ngatur supaya nggak ada hukumnya di Indonesia? Betul. Nah kita harus buat supaya begitu once dari platform masuk Indonesia itu ada hukumnya, ada tata aturan kelolanya. Iya. Jadi jelas addressnya ke siapa si apa namanya haknya ke siapa karena kadang-kadang mungkin Kak Andri sendiri bikin konten dengan backsoundnya ada lagu Kuta Bali. Anda melanggar hak cipta padahal punya sendiri. Bos anak gua itu ngecek di TikTok. Kata dia, ayah yang bikin bidadari pak ibu-ibu pakai apa? Lagi di masak-masak tuh banyak. Ada yang naik mobil, mungkin kira-kira 800 lagu bidadari. Kuta Bali mungkin sekitar 600 lagu. Nah siapa di mana? Gue terima apa nggak dari dapet situ? apa-apa padahal ada yang nyiptain. Gitu. Nah ini kalau jangan gue lah. Ada yang punya yang sekarang lagi top juga. Ya. Nah mereka punya hak yang sama. Nah itu aja kita benahi. Ini pentingnya legislator. Nah, kita sih berharap mudah-mudahan apa yang Kak Andre jalanin ini bisa jelas terlihat hasilnya sih sebenarnya. Karena banyak gini musisi yang masuk ke legislatif itu bukan dari sekarang doang. Dulu juga banyak yang udah masuk ke legislatif, tapi akhirnya mandul juga. Kita nggak merasakan perkembangannya secara nyata gitu. Jadi gue bilang kita harus punya aspirasi. Dari aspirasi menghasilkan inspirasi. Dari inspirasi menghasilkan solusi. Jadi ada inspirasi, kita temuin mereka, kita berinspirasi bahwa kita bentukan ini. Contoh tadi, ini contoh kasar aja. Dewan musik lah. Ada film, ada radio. Nah kita punya dewan musik. Kenapa musik? Kenapa nggak kreatif? Ya musik aja bos, rumit. Apalagi dicampur sama ekonomi kreatif. Kreator, gamers, rumit lagi pak. Bener gak sih? Benar. Iya. Dan ini Kak Andre inget beberapa bulan yang lalu kita sempat ngumpul di Cibinong. Ya. Nah di Cibinong kan kita sempat waktu Mas Ganjar ngomong keren. Ya, jadi kita diajakin untuk ketemu sama Ganjar Pranowo kan waktu itu. Jadi semua musisi IO, terus kreator. juga kreator juga, influencer semua diajakin dan itu lepas
atribut. Jadi partai politik kita nggak ada, karena yang datang ke situ adalah murni kita adalah pelaku seni. Dan kita ngobrol langsung. Nah, yang poin-poin apa sih yang waktu itu Kak Andre bisa mendengar langsung dari Ganjar Pranowo? Mas Ganjar mengenal betul apa yang anak musik inginkan, anak kreatif musik butuhkan. Dia jawab di panggung bareng sama Sandi sama Tamara. Jadi dia tahu, gue tangkap galeri. Bahwa dia bilang kita harus punya galeri. Galeri itu nggak perlu tadi maaf kata major atau apa toko-toko. Sekarang udah ada pribadi. Buatlah itu. Nah sekarang contoh YouTube ya. Jadi orang sekarang kalau mau tahu ijazah, orang tinggal bilang cek YouTube dong, Andre Nusa Official misalnya kan. Itu ijazah, Bas. Yes. Itu secara tidak langsung ijazah kita untuk menunjukkan bahwa seberapa jauh sih lo udah punya karya. Nah, saya rasa itu inspirasi Mas Ganjar punya cara berbicara, punya melihat kan anak-anak kreatif. Yang dilihat juga bukan cuma sekedar musisi-musisi atau seniman-seniman industri sih. Betul. Karena kemarin juga banyak seniman-seniman tradisi, seniman-seniman pengamen-pengamen jalanan. Dan itu banyak hal juga yang disampaikan. Sampai dia minta kita punya diplomat paspor biru loh. Ya. Itu karena itu dilakukan sama Korea. Dia artisnya pada saat keluar negeri untuk manggung itu dia punya paspor diplomat karena dia mewakili negara. Betul. Dan itu juga dia Pak Ganjar juga akan memperlakukan hal itu gitu. Jadi itu tuh lompatan baru tuh. Itu buat gua wah itu keren tuh. Dulu kan kita sering keluar negeri tapi ya paspor biasa dan tidak prosedurnya ribet dan kita tidak ada yang kita harus jual. Kalau kita sekarang sama Mas Ganjar, dia udah tahu, oh lu mau datang ke kota ini, yang lu harus jual ini. Dan kita punya tanggung jawab akhirnya karena kita buat nama negara. Iya. Misalnya pangan, misalnya macam-macam. Nah, produk-produk apa yang kita punya yang unggulan, kita bisa langsung soft sale di sana. Iya. Karena musik ini bisa dibilang perekat segala hal ya. Iya. Politik juga dalam kemasyarakatan musik itu adalah perekat gitu. Semua orang suka butuh musik dan universal. Jadi orang gampang dekat. Iya. Gampang tertarik. Contoh Korea masuk ke kita. Ya udah, kalau bilang Ganjar ngerti lah untuk ekonomi kreatif maupun musik. Ya, nah itu dia teman-teman Next Features ngobrol kita bersama Andre Hanusa. Banyak banget yang udah kita bahas sama seorang Andre Hanusa, dari dia seorang family man, pandangan dia terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, dan masa mudanya, masa kecilnya dia cukup kuat untuk menguatkan dia ke depan dengan impian-impiannya di dunia politik. Dia ingin berbuat lebih banyak untuk orang dan melalui apa yang dia ngerti, dan mudah-mudahan semua bisa tercapai. Amin. Dan itu dia teman-teman. Ngobras kita kali ini ngobrol asik bersama Ngobrol asik. Udah ada iklannya belum? Ngobras. Udah. Bukan ada lagunya nggak ada? Belum ada. Andre Hanusa nanti yang bikin. Belum ada iklannya. Tenang. Aman Segera pokoknya. Oke, 1, 2, 3, 4. Madu amade udu. Mangga. MANG mangga. Lagi. Ayo. Jadi madu lagi. Madu amade udu. Dengkul. Engkul. Gimana coba Dedeng ke ukul. Dedeng kukul. Dedeng ke ukul. Robot. Obot. Ayo. Nmax. Ayo, Nmax. Lu pancingan lu dapat banget, kurang ajar lu.